Mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Yunus Salapesi akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Sistem Informasi Praktek Dokter Gigi Dr. Dinar Sihombing Samarinda berbasis makro Microsoft Excel. Jadi akan ada introduction-nya, problem, objektivitas, hipotesis, metodologi, result, conclusion. Masuk di latar belakang, jadi dengan adanya kemajuan pesat dalam teknologi informasi mendorong banyak sektor pelayanan kesehatan untuk berlari dari sistem kerja yang lebih cepat dan akurat serta efisien. Hal itu guna untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pengelolaan data manual atau semi digital serta memastikan pelayanan yang lebih baik. Salah satunya adalah praktek dokter gigi, di mana kegiatan operasional sehari-hari membutuhkan sistem pencatatan data yang teratur seperti identitas pasien, riwayat kunjungan, jenis perawatan medis, dan status pembayaran semua termasuk dalam hal ini. Selanjutnya ada fenomena yang terjadi, yaitu perkembangan jumlah dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi menurut sarana pelayanan kesehatan di Kota Samarinda. Bisa dilihat pada tabel, yaitu bahwa jumlah dokter gigi lebih rendah daripada dokter spesialis dan dokter umum yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit. Nah, dapat dilihat bahwa dengan jumlah tersebut kita dapat hubungkan dengan perkembangan layanan digital di Indonesia, bahwa sektor layanan ini masih kurang untuk mengikuti digital di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa digitalisasi itu penting pada sistem sektor pelayanan kesehatan. Maka dari itu implementasi makro FBM Microsoft Excel bisa menjadi langkah yang lebih strategis dan membantu kecepatan operasional perusahaan. Selanjutnya, tetapi pada kenyataannya masih banyak bisnis yang bergantung pada sistem pencatatan yang manual dan tidak mendukung analisis pelaporan yang cepat. Sebaliknya, perusahaan skala kecil dan menengah seringkali tidak memiliki akses ke solusi digital berbasis aplikasi canggih seperti Enterprise Resource Planning karena adanya masalah biaya, infrastruktur, dan SDM. Maka itu muncullah kebutuhan akan sistem pencatatan data yang modern dan realitas keterbatasan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi makro FBA ini layak untuk diterapkan pada perusahaan yang menengah, dari kecil hingga menengah, agar sistem mereka yang awalnya manual bisa menjadi lebih aplikatif. Maka dari itu dapat dirumuskan masalahnya bagaimana cara merancang aplikasi pencatatan data pasien, apakah nanti dengan adanya penerapan ini, aplikasi ini, pencatatan ini dapat menjadi lebih efisien dan akurat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada kajian teoritis, digitalisasi dan komputer itu masuk kepada grand theory, yaitu konsep umum pada digital yang berhubungan dengan riset saya. Selanjutnya ada Microsoft Excel, database, data flow diagram, entity relationship diagram, efisien dan akurat yang termasuk di dalam middle theory, yaitu secara lebih spesifik lagi mencakup mengenai yang berhubungan dengan riset. Dan yang terakhir adanya makro FBA adalah bahasa pemrograman yang akan dipakai dalam pembuatan aplikasi. Selanjutnya ada kajian empiris, yaitu perbandingan antara penelitian saya dengan para peneliti terdahulu. Pada nomor 1 hingga 4 itu adanya persamaan pada pembuat aplikasi, yaitu bahwa dengan menerapkan FBA makro ini aplikasinya lebih efisien dan akurat serta membantu dalam operasional perusahaan. Dan yang terakhir pada nomor 5 itu perbedaannya, peneliti sebelumnya menggunakan PHP dan MySQL, pada saat ini saya menggunakan FBA. Selanjutnya ada proses bisnis, yaitu pasien akan mendaftar melalui admin, lalu akan diberikan jadwal periksa dan langsung berkonsultasi dengan dokter giginya. Setelah melakukan konsultasi, akan adanya rekomendasi serta rekam medis. Setelah itu bisa melakukan pembayaran melalui admin. Selanjutnya, model pengembangan yang dipakai adalah incremental model. Yang pertama ada kebutuhan user. Tahapan ini akan melakukan identifikasi kebutuhan dari pengguna atau karyawan
yang melibatkan pengumpulan spesifikasi yang dibutuhkan terkait aplikasi. Lalu yang kedua ada modul atau transaksi. Modul ini pada proses bisnis mewakili fase pengembangan yang dipecah menjadi beberapa bagian. Ada desain aplikasi, yaitu dilakukan dengan fitur sistem tertentu berdasarkan kebutuhan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Lalu ada coding, yaitu desainnya diterjemahkan dengan bahasa yang telah disediakan oleh FBA Excel. Dan yang ketiga ada uji coba. Setelah codingnya selesai akan dilakukan testing dengan karyawan perusahaan apakah aplikasi ini berjalan sesuai dengan fungsional. Lalu yang ketiga ada integrasi hasil, yaitu hasil dari setiap transaksi akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan dan memastikan bahwa semua komponennya saling terhubung. Dan yang terakhir ada uji coba sistem dan evaluasi, yaitu setelah integrasinya selesai akan melakukan pengujian aplikasi ini secara menyeluruh dan kita melihat apakah akan ada kekurangan atau perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada gambaran umum aplikasi makro FBA-nya, yaitu fitur utamanya ada pendaftaran pasien, lalu yang kedua ada pencatatan pemeriksaan, yang ketiga ada pencatatan resep, yang keempat ada transaksi pembayaran, dan yang kelima laporan transaksi. Lalu tampilan yang akan dibuat akan ada form input pasien, form pemeriksaan dan resep obat, form daftar, laporan berdasarkan tanggal, dan navigasi menu. Yang terakhir struktur tabel, ada tabel pasien, tindakan, transaksi daftar, transaksi pemeriksaan, dan transaksi resep. Selanjutnya ini adalah rancangan sementara dari user form yang akan saya buat. Ada form transaksi daftar, pasien, dan karyawan, serta pemeriksaan, resep, dan tindakan. Yang selanjutnya ada jenis data dan sumber data. Saya menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Sumber datanya ada data primer dan sekunder. Lalu lokasi penelitiannya di Praktek Dokter Gigi Dr. Dinarsi Hombing di Jalan Serat Salman. Dan hipotesis penelitian ini adalah suatu kesimpulan awal yang bersifat sementara, akan menduga bahwa penerapan aplikasi ini bisa lebih efisien dan akurat. Dan yang terakhir adalah setelah dilakukannya penerapan tersebut, aplikasinya akan ada perbandingan komparatif dengan menggunakan tabel perhitungan waktu dan rekapitulasi perbandingan. Akan dilihat bagaimana sistem yang sebelumnya dengan sistem yang sudah dibuat nanti, hasilnya bagaimana dan waktu kecepatannya. Kesimpulannya, berdasarkan gambaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dari itu saya mengangkat judulnya Sistem Informasi Praktek Dokter Gigi Dr. Dinarsi Hombing Samarinda berbasis makro Microsoft Excel. Terima kasih. Coba judulmu tadi Joy. Judul. Ya. Itu masih ada pakai dokter gigi, nama dokter gigi gitu ya. Iya Pak, soalnya dia prakteknya kayak Iya. gitu. Di judul itu nggak perlu praktek dokter gigi gitu. Nggak usah disebutkan dokter gigi siapa. Di Samarinda itu ya udah. Pak, ini judulnya kemarin langsung dari Pak Omar sama Pak Rusli, karena judul yang sebelumnya dirombak sama Bapak. Jadi disuruh pakai yang ini. Iya. Kalau di judul tesis harusnya nggak usah gitu. Tapi di rumusan masalah tetap dan tujuan tetap ada objek yang langsung. Kalau judul itu umum. Jadi nanti dijelaskan di rumusan masalah. Pak. Oke. Untuk rata-rata Anda nanti mungkin semua ya itu di pengembangan terutama grade teori sama middle teorinya itu mungkin kurang banyak ya. Makanya tipis-tipis proposalnya 40, ada nggak sampai 40 ya. Sebetulnya sih nggak masalah. Proposal itu semakin simpel semakin bagus, cuma harus ada proposal. Oke, kira cukup. Next. Terima kasih Bapak. Untuk presentasinya nanti kumpulkan semuanya di Google Drive ya. Oke Bapak. Masih di Project.
balik yang saya sudah koreksi kumpulkan di situ juga. Selesai. Boleh dibuat dan PDF-nya juga. Yay. Mati. Gak ada di sana. Keren kamu aja kamu udah datang aja. Yay. Yay. I'm done. Yay. Nih. Lega guys. Jantungku kayak mau copot. Padahal aku udah bersiap untuk bicara pelan. Tapi gak bisa. 15 slide kok. Bye.